yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa, biar dengan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami Tuhan, terlebih lagi diberkati oleh kebenaran firman kami. Bawa hati kami Tuhan. Tuhan ubahkan bagian tanah yang subur yang siap untuk ditabur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang percaya untuk menyampaikan firman Bapa, urapan untuk mengalir, sucikan layak tutup bersih balik kaki salam, sekiranya dosa pun ampun, kelemahan tubuh Bapak berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, kami sama apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa yang luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak jadi layak untuk jadi berkat, sehingga benar-benar semua yang hadir siang hari ini, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semuanya diberkati dengan sempurna. Kami doa, yaitu Tuhan saja yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar ini sama sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Dari senyumannya kelihatan yang belum gajian, saudara. Haleluya. Kita nggak senyum bukan karena belum gajian, tapi gara-gara nungguin pendeta. Oh haleluya. Saya tahu saudara, haleluya, mungkin ada yang sudah kepahitan, tapi saya mau bilang saudara, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena memang jadwalnya sudah sangat mepet sekali saudara. Setiap sesi itu benar-benar sudah diatur sedemikian rupa untuk pas jam 8, jam 9, jam 10, 11 dan 12.30. Itu memang sesi mujizat semuanya itu saudara. Nah hari ini kan minggu pertama ada 2 kali persembahan. Jadi setiap sesi ada 15 menit yang lewat, 15 menit yang lewat, 15, makin ke siang, makin lama. Belum lagi ada jemaat-jemaat yang komplain, pokoknya kami mau yang berdoa berkat dan mengurapi harus pendeta Marcel. Jadi tadi beberapa cabang nggak bisa pulang. Kalau biasanya kan saya bisa menghilang saudara. Sampai ada yang nanya, Pak pendeta saya pikir udah terangkat ke surga. Tidak. Akhirnya apa? Udah doain dulu semuanya. Nggak cukup sampai di situ. Selesai berdoa, minta foto bareng. Karena Yesus gaya juga mata-mata, mereka begini lagi, gaya sakit gigi, begini lagi, haleluya. Makanya hari ini, waduh, ini memang sesi yang tidak mudah, tapi saya percaya jemaat SCBD adalah jemaat yang sabar, amin. Karena dari SCBD S-nya itu sabar, saudara. Haleluya. B adalah baik. C adalah cakep. D dermawan. Haleluya. Tepuk tangan buat apa itu? Tapi saya senang bisa jumpa saudara. Saya percaya ada sukacita. Semua yang hadir semuanya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong tetap sayangi pendetamu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja bawa Alkitab, kita mengangkat Alkitab kita. Mic-nya boleh naik sedikit lagi. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Jadi ayat pembuka kita saudara. Yuk Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Amin. Sama-sama kita baca. 3. Ya, aku akan apa? Minta kepada Bapa, dan Ia akan apa? Seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak, tetapi kamu apa? Mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan apa? Sama-sama bilang sama saya, menyertai.
Sama-sama bilang sama saya, memelihara. Amin. Saya masih teringat saudara, tahun kemarin saudara ada banyak jemaat Tuhan yang minta doa untuk tahun yang baru. Pak Pendeta, jujur saya takut masuk tahun yang baru Pak Pendeta, karena waktu itu tahun 2023 Pak Pendeta, saudara ada yang bilang gini, Pak Pendeta, kita lihat keadaan hari ini Pak Pendeta, lagi perang antara Ukraina dan Rusia, kemudian katanya akan ada COVID lagi Pak Pendeta, varian baru dan lain sebagainya. Nanti bagaimana keadaan ekonomi tahun depan, nanti bagaimana keamanan dunia tahun depan dan lain sebagainya, nanti bagaimana kesehatanku, nanti bagaimana yang namanya keuanganku dan lain sebagainya. Ada banyak orang takut untuk masuk tahun yang baru. Tapi saya mau bilang saudara, hari ini kita sudah ada di bulan ke-6. Artinya apa? Sudah setengah jalan kita melewati tahun 2024 ini saudara. Dan saudara dan saya masih ada sampai hari ini. Semuanya karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, kalau hari saudara dan saya melihat penyertaan Tuhan, kalau hari saudara dan saya melihat pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Penyertaannya, pemeliharaannya akan tetap sempurna sampai akhir kehidupan setiap kita. Yang percaya sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, tapi begini saudara, bicara tentang pemeliharaan, bicara tentang penyertaan Tuhan, ini nggak cukup kalau hanya sampai pada pengetahuan saja. Sekali lagi saudara, bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bicara tentang yang namanya penyertaan Tuhan, nggak cukup saudara dan saya cuman sampai pada kita tahu, oh Tuhan menyertai saya, oh Tuhan memelihara saya. Nggak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena harus kita pahami cara Tuhan dalam menyertai, cara Tuhan dalam memelihara. Sama-sama bilang sama saya, pengertian itu penting. Amin. Kenapa? Karena begini saudara, kalau kita cuma sampai pada tahu saja tapi kita tidak mengerti, maka kita bisa jadi seperti bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka tahu sebenarnya Tuhan menyertai mereka, tapi karena mereka nggak paham bagaimana cara Tuhan menyertai dan memelihara hidup mereka, ada saat di mana mereka berpikir Tuhan jahat, ada saat di mana mereka berpikir Tuhan meninggalkan mereka, ada saat mereka berpikir bahwa Tuhan nggak peduli lagi sama mereka. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita membahas satu judul, yaitu bicara tentang paradigma yang benar atau pemahaman yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar, pemahaman yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, ketika saudara dan saya mengerti, punya pemahaman yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kita, kita melihat semuanya pemeliharaan, penyertaan Tuhan sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 16. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 16. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan memimpin engkau melalui apa? Padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan apa? Serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada apa? Tahan dulu sampai di sana. Pertanyaan saya, di padang gurun itu Tuhan menyertai bangsa Israel atau tidak? Yes. Mereka tahu Tuhan menyertai mereka atau tidak? Yes. Nah, tetapi kalau saudara lihat, Tuhan memang memimpin, Tuhan memang menyertai mereka, tetapi ternyata tetap harus melewati apa? Padang gurun yang besar. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan ubah jalur mereka? Bukan padang gurun yang dilewati, tetapi padang rumput yang hijau. Memang jemaat ICB iman yang luar biasa. Betul, sangat bisa. Tuhan sangat bisa buat penyertaannya membawa mereka melewati padang rumput yang hijau. Tapi ternyata tidak. Penyertaan Tuhan tetap mengizinkan mereka melewati padang gurun yang besar. Artinya apa? Kita bisa belajar bicara tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Kemudian ayat yang selanjutnya masih dalam ayat yang sama. Bagian yang selanjutnya dikatakan apa? Belum. Udah lagi. Padang gurun yang besar dan dahsyatnya itu, yang dahsyat itu. Kemudian apa? Dengan ular-ular yang ganas serta apa? Bisa nggak Tuhan buat yang mereka hadapi bukan ular dan kalajengking, tapi ulat bulu yang lucu-lucu itu? Gai gatal yang lucu-lucu itu? Sangat bisa. Tapi ternyata tetaplah ular dan kalajengking. Kenapa? Karena sekali lagi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya mudah.
Pak Pendeta, tujuannya apa? Karena saya mau bilang saudara, Tuhan mau membentuk saudara dan saya jadi pribadi yang kuat, katakan amin. Tuhan mau membentuk iman kita supaya jadi iman yang besar, supaya kita layak terima berkat besar, katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, dengan pemahaman ini kita akhirnya bisa mengerti begini. Kalau Tuhan lagi izinkan saudara dan saya menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, bukan berarti Tuhan lagi meninggalkan kita. Karena ada banyak orang Kristen ketika menghadapi masa-masa sukar, dia pikir Tuhan gak menyertai dia, dia pikir Tuhan gak melindungi dia, gak memelihara dia. Saya mau bilang saudara, justru dalam penyertaan Tuhan, Tuhan bisa izinkan masa-masa sukar untuk menguatkan kita, katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya ada satu kisah yang sangat memberkati saya, sederhana, dari seorang wanita Ukraina yang sedang ngalamin yang namanya peperangan waktu serangan dari Rusia. Saudara, dia bilang begini, bahwa justru hari-hari yang berat itu membuat kita jadi lebih kuat, saudara. Makanya hari ini sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Masalah, tantangan, persoalan yang berat hari ini yang sementara saudara hadapi, semuanya Tuhan izinkan dalam penyertaannya untuk menguatkan setiap kita, untuk membuat iman kita semakin besar, untuk layak terima berkat besar yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan tetap menyertai kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara lihat Alkitab kan, Daud disertai Tuhan atau tidak? Disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan atau tidak? Disertai. Daniel disertai Tuhan atau tidak? Disertai. Sadrak, Mesak, Abednego disertai Tuhan atau tidak? Semuanya disertai Tuhan. Tetapi apakah perjalanan mereka hidup mudah? Perjalanan hidup mereka mudah? Tidak. Semuanya berat. Untuk apa? Menguatkan mereka. Untuk jadi orang hebat, orang berhasil. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa paradigma yang benar tentang penyertaan Tuhan yang harus kita pahami? Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat. Amin. Yosua 5 ayat 6a. Sama-sama kita baca. Yosua 5 ayat 6 bagian A. Dikatakan apa? 3. Ya, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu apa? Berjalan melalui padang. Kalau saudara cek pakai Google Maps, dari Mesir ke Tanah Kanaan itu saudara naik mobil 9 jam. Kalau jalan kaki bolak-balik, kalau saudara baca kitab Kejadian di mana ketika Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf bolak-balik untuk panggil ayahnya, itu 10 hari. Ada seorang peneliti kalau jalan biasa itu bilang kira-kira 20 hari. Kita tahulah misalnya begini, jalan santai, yang baru jalan dikit singgah lapo, jalan dikit singgah coffee shop, jalan dikit gibah, misalnya begitu ya. Akhirnya taruhlah 40 hari, 2 kalinya saudara. Artinya apa? Selama-lamanya 40 hari saudara. Tapi berapa lama mereka berjalan? 40 tahun. Bukan 40 hari lagi, 40 tahun. Saya mau bilang saudara, bisa nggak Tuhan buat jadi 1 detik langsung nyampe? Iman tempat isi luar biasa. Saya mau bilang saudara, sangatlah bisa. Tapi ternyata dalam penyertaannya Tuhan tetap izinkan bangsa Israel berjalan selama 40 tahun. Kenapa? Karena Tuhan tahu proses itu penting, katakan amin. Yang namanya instan itu biasanya nggak baik saudara. Bicara tentang kesuksesan yang instan biasanya berbahaya. Yang namanya ketenaran yang instan biasanya berbahaya. Kekayaan yang instan itu biasanya berbahaya saudara. Saya mau bilang saudara, kalau saudara lihat orang-orang yang dapat lotre di Amerika saudara, kaya mendadak, biasanya menurut survei itu saudara, kehidupan mereka lebih hancur daripada sebelum mereka dapat lotre saudara. Kenapa? Karena instan, tiba-tiba mendadak. Saudara bisa bayangkan ya, misalnya di rekening saudara biasanya cuma ceban goceng misalnya ya. Tiba-tiba saudara dapat uang 271 triliun dari Tuhan. Jangankan jemaat, pendeta aja tiba-tiba begitu bisa sesak nafas. Tuhan. Saya lagi bayang Rosa sampai tiba-tiba masuk di rekening 271 triliun. Saya langsung bilang kepada jemaat SCBD, Shalom semuanya. Urus paspor kita ke Israel sama. Pak pendeta nanti habis apa-apa. Kalaupun habis saya tinggal menghayal lagi. Daripada saudara belum punya aja, udah pelit, bagaimana mau diberkati? Nggak ngalah, jemaat SCBD memang baik hati semuanya, amin. SCBD, B-nya itu baik hati. Nah, saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Saya mau bilang saudara, makanya butuh yang namanya proses. Karena proses itu baik, katakan amin. Tuhan menyertai Daud atau tidak? Yes.
Tapi saudara ingat, Daud diurapi jadi raja pada saat usia berapa? Ah? Berapa? Hah? Berapa jadinya? 13, 14, 15. Ketawaran bagus jadi. Daud diurapi jadi raja 15 tahun. Sampai datang ke rumahnya, Daud diurapi jadi raja 15 tahun. Jadi raja? Oh iya. Jadi raja usia berapa? 30. Mantap. 2 juta rupiah. Nanti potong dari 221 triliun tadi. Menghayal aja dulu. Nanti saya juga lagi pikir bagaimana mau memindahkan uang sebanyak itu dari pikiran ke rekening saya. Tapi sekarang saya mau bilang sekali lagi, saudara, bisa nggak Tuhan langsung buat Daud jadi raja pada saat dia diurapi waktu itu? Sangat bisa. Tetapi segala sesuatu butuh waktu, ada proses di sana. Ketika Yusuf dijual jadi budak, usia berapa? Berapa? Dulu sekolah minggu nggak sih? Hah? Ini Kristen semua kan? Kenapa nggak tahu? Berapa? 17. Mantap. Guru sekolah minggu jangan. 17 tahun. Jadi raja, jadi perdana menteri Mesir, umur berapa? 30. 32 ya? Wah, di gereja aja nyontek nih, 30. Berapa tahun? 13. Ayo dong, agama udah payah, matematika jangan payah juga, 13. Bisa nggak langsung Tuhan buat jadi raja pada saat itu? Sangat bisa, tetapi semuanya izinkan. Kenapa? Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan izinkan ada proses. Kenapa? Karena proses itu baik. Pendeta Marcel. Saya ya dengan serangan hati, maksudnya sampai Jakarta tahun 2007 pengen jadi artis. Ini memang memalukan, tapi saya pendeta sudah jujur apa adanya. Iya, saya pengen jadi Tuhan, karena saya pikir itu yang paling cepat untuk jadi berkat buat keluarga saya. Jadi Tuhan pengen sukses terkenal. Bisa nggak langsung Tuhan bikin langsung jadi terkenal? Bisa. Sangat bisa. Iya. Kayak sekarang dengan serangan hati misalnya jadi gimana ya? Tapi kemarin saya diundang kan, diundang. Istri kita santai-santai dulu ya, udah yang belum gajian lagi banyak pikiran jadi kita santai di sini. Saya juga kenapa saya dari pagi stres tertekan saudara. Oh Tuhan, saya butuh helikopter, haleluya. Karena saudara yang kemarin diundang konser, teman saya bikin konser, dia promotornya diundang. Saya datang dong, sekalian doain konsernya biar berjalan dengan lancar. Yang nyanyi itu Michael Wang Yang nggak ada yang tahu ya? Saya pikir dia terkenal. Nah, ya, yang nyanyi itu loh, Tonghua, nggak tahu juga. Saudara lebih tahu yang Womenji, Zheng Shudi. Nggak ada yang tahu lagi. Nah itulah pokoknya artis lah, dari Jumbo lah, pokoknya Taiwan lah, atau mana lah, pokoknya saya nggak tahu juga, pokoknya dia artis lah. Saya datang, saudara, dapat VIP, duduk artis-artis semua, saudara. Saya datang sebelum acara, kayak mereka ya. Saya terkenal, tapi ketika saya nyampe mereka yang datang sama saya, Pak Pendeta Marcel, boleh foto? Wah, Tuhan. Dalam hati saya, siapakah aku ini? Tuhan, tapi saya tetap jaga image kan. Oh iya, padahal dalam hati bisa nggak langsung Tuhan buat saya di posisi hari ini waktu saya nyampe 2007 waktu itu? Sangat bisa, tapi Tuhan izinkan proses dulu, saudara. Tuhan izinkan proses. Oh, alami jadi selebriti kurang terkenal. Iya, di telepon katanya dapat peran utama, ternyata pengganti peran utama, saudara. Saudara tahu pengganti peran utama yang kalau misalnya adegan yang artisnya berantem, dia yang berantem, saya yang kelempar, saudara. Iya betul, masih ingat banget tuh di telepon itu peran utama masih nyampe, kok nggak dapat skrip. Dikasih tahu pokoknya kamu nanti kelempar ya, darah Yesus kelempar, duar, patahin meja, wah sakit banget, saudara. Habis itu disuruh minggir, artisnya datang, bro-bro. Kalau mati saya, gua yang sakit. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan izinkan semuanya
semuanya itu. Kenapa? Karena proses itu baik. Tanpa semuanya itu, mungkin saya jadi orang yang sombong, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, dengan semuanya itu, dengan proses itu, akhirnya apa? Saya sadar semuanya dari Tuhan untuk Tuhan. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, penyertaan Tuhan tidak artinya membuat semuanya serba cepat, tetapi semuanya akan tepat pada waktunya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, penyertaan Tuhan akan membuat semuanya tepat pada waktunya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu mesti mulai siap-siap oleh maju ke depan. Yang ketiga, apa paradigma yang benar tentang penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan? Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan untuk menuntun kita. Sama-sama bilang sama saya, menuntun kita. Coba kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-21, saudara. Ayatnya yang ke-21 di Keluaran 13, ayat 21, saudara. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam apa? Perhatikan, untuk apa? Menuntun. Sama-sama bilang sama saya, berjalan di depan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menuntun. Amin. Dan pada waktu malam, dalam tiang api untuk apa? Menerangi mereka, sehingga mereka apa? Ayat 22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi Tuhan berjalan di depan mereka dalam penyertaannya, dalam pemeliharaannya, itu untuk menuntun. Jadi Tuhan itu menganugerahkan saudara dan saya penyertaan dan pemeliharaannya, bukan untuk hanya sampai di situ saja, saudara. Tetapi ada tujuan utama Tuhan, tujuan besar Tuhan di balik semua itu adalah untuk menuntun saudara dan saya supaya sampai pada apa? Pada rancangan damai sejahtera, pada hari depan yang sudah Tuhan sediakan, pada bicara tentang kerajaan sorga yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi begini, Tuhan kasih kita penyertaan, pemeliharaan, bukan hanya sampai di situ, tapi Tuhan mau kita mencapai semua yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Makanya, kalau saudara ingat, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala, saudara. Dia adalah gembala yang baik. Nah, namanya gembala, boleh lihat gambar ini, saudara. Boleh munculkan gambarnya. Gembala biasanya akan berdiri di depan untuk menuntun domba-dombanya. Dan yang menarik, gembala selalu identik dengan apa? Apa yang dipegang? Tongkat. Kok ada tongkat, Pak Pendeta? Tujuannya apa? Untuk mengarahkan. Karena gini, saudara, sedikit biar singkat dan tepat pada pemahaman kita. Jadi ibarat saya adalah gembala dan saya undang domba-dombanya, boleh banget. Domba-domba impor nih, saudara. Lihat tuh. Yang satu lagi diet tapi. Domba akan berjalan di depan untuk menuntun. Gembala akan berjalan di depan untuk menuntun domba-dombanya. Yuk, domba. Kita kan domba-dombanya tuh kan. Jangan telat ketawanya. Kompak gitu. Iya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, gembala akan berjalan di depan untuk menuntun dombanya. Kalaupun gembala berjalan di belakang, itu untuk apa? Untuk mengarahkan supaya domba-dombanya keluar bisa masuk lagi. Makanya kadang-kadang domba bisa dapat hantaman keras dari gembala. Kalau saudara lihat, tongkat gembala ada bengkokan itu untuk narik kaki-kaki domba yang udah mulai keluar. Kadang-kadang bisa. Makanya begini, saudara, dalam penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kadang-kadang Tuhan bisa mengarahkan saudara dan saya dengan cara yang keras. Untuk apa? Untuk supaya kita balik lagi pada jalurnya Tuhan. Makanya Alkitab dengan tegas bilang apa? Yang kukasihi, kutegur dan ku hajar. Kalian lihat, ada yang berharap kalian dihajar.
Mau bilang saudara, makanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dibutuhkan ketaatan. Kalau saudara dan saya taat, ada kabar baiknya begini saudara. Kalau kita taat, maka berkat pemeliharaan Tuhan itu yang akan mengikuti setiap kita. Makanya begini, kalau saudara udah hidup dalam ketaatan, gak usah takut. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, gak usah takut. Orang berusaha untuk singkirkan saudara, mungkin dia bisa singkirkan saudara dari promosi yang atasan saudara siapkan buat saudara, tapi dia nggak bisa singkirkan promosi yang datang dari Tuhan untuk saudara. Orang mungkin bisa singkirkan saudara dari tender yang sebenarnya hampir saudara dapatkan, tapi dia nggak bisa singkirkan saudara dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Sebelum saya tutup khotbah saya saudara, dalam pekerjaan saya dulu saudara, saya pernah ada sahabat saya ternyata menghalangi berkat yang harusnya saya terima saudara. Dia hubungi satu divisi yang harusnya memberikan berkat itu buat saya. Karena bilang gak usah kasih, ngapain kasih si Marcel, gak usah. Karena memang dia punya posisi yang lebih tinggi, saya gak bisa berbuat apa-apa saudara. Tapi gak nyampe satu minggu setelah itu, pimpinan manggil saya dan bilang, mulai hari ini setiap bulan akan ada bonus yang masuk buat kamu. Dia bisa tutupin berkat yang sepertinya mau buat saya, tapi dia nggak bisa tutupin berkat besar sudah Tuhan sediakan buat saya. Berikan berkat sekarang kita dia berdoa. Maka sekali saya bilang saudara, belajarlah hidup dalam ketaatan. Kau akan melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati buat lambaikan tanganmu. Sekali kita tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati. Mari sama-sama sama-sama yang paling mulia, jangan kita boleh panggil diri. Sempurna, rancanganmu penuh damai, aman sejahtera, walau di tengah badai. Rasakan keindahan Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Karena janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami paham sekarang Tuhan bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya mudah. Karena Tuhan mau kami menjadi kuat, menjadi hebat untuk layak terima berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat, karena proses itu baik. Kalau sudah waktunya Tuhan, semuanya pasti dinyatakan. Dan penyertaan Tuhan ternyata untuk menuntun setiap kami untuk sampai pada yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tuntun kami Tuhan, sertai kami Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba doa semua jemaat Tuhan boleh diberkati Tuhan. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara. Tempat ini diberkati, yang kami kasih kantor tempat ini diberkati, rekan-rekan yang melayani semuanya juga diberkati. Gereja kami, terutama yang kami sayangi, Gembala Sidang kami, pendeta dari Tiparia Jam Cucu Menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami diberkati Tuhan, bahkan bangsa Indonesia diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, studi kami, Tuhan berkati berhasil. Akhirnya, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami menerima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sudah kita sama-sama kita katakan amin.
hidup